Berbohong atau berkata dusta itu haram hukumnya. Sebab berbohong termasuk salah satu ciri seorang munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat munafik akan menempatkan seseorang ke dalam golongan yang tarafnya lebih rendah dari manusia biasa lainnya. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Berbohong seringkali akan menyakiti orang lain yang dibohongi. Coba bayangkan, apakah Anda pernah dibohongi oleh teman dekat Anda? Coba bayangkan, pernahkah Anda pernah dibohongi oleh orang yang justru Anda percaya kepadanya? Bagaimana rasanya? Sakit bukan? Tentu sakit. Makanya janganlah berbohong sebagaimana Anda tidak ingin dibohongi. Intinya berbohong itu haram. Ini hukum asalnya. Loh, hukum asal? Iya. Lalu apakah ada berbohong yang diperbolehkan? Jawabnya, ya ada, jika darurat. Artinya kalau nggak darurat ya tidak boleh berbohong. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini kaidahnya. Darurat itu keadaan di mana seseorang tidak mampu menghindarkan dirinya dari kebohongan, sebab ditakutkan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Contoh darurat itu seperti berbohong untuk kebaikan. Contohnya terpaksa dilakukan untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai, dengan cara melebih-lebihkan kebaikan keduanya agar mereka tersadar dan bersedia untuk saling memaafkan dan berdamai. Padahal sebenarnya mereka nggak baik-baik amat. Lawang bertengkar, bertikai kok baik. Tapi demi kebaikan, maka yaitu tadi, nggak apalah melebih-lebihkan atau menceritakan dengan melebih-lebihkan kebaikan keduanya agar mereka bersedia untuk saling memaafkan dan berdamai. Atau kebohongan dalam perang itu juga boleh. Misal saat sedang mengatur siasat perang, membohongi atau menipu musuh, pura-pura kalah atau pura-pura menyerah misalnya. Pas musuh lengah langsung diserang. Yang kayak gitu ya boleh. Atau kebohongan dengan tujuan untuk menyenangkan hati pasangan. Misal seorang suami yang memuji masakan istri, mengatakan wah masakannya enak, walaupun sebenarnya tidak enak. Memuji masakan istri enak, walaupun sebenarnya tidak enak, semata-mata untuk menghargai usaha istrinya. Yang kayak gini, ini boleh juga, malah bisa jadi wajib mungkin. Apalagi kalau istrinya itu super bawel, super cerewet, kan bisa gawat kalau jujur. Ada suatu ibarah yang sangat bagus sekali. Al-kalamu wasilatun ilal maqasid. Ucapan itu bagian dari sarana menuju suatu tujuan. Ini kaulunya Imam Al-Ghazali. Terus ada lagi sebuah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Hukum suatu perkara itu bisa ditentukan dari tujuannya apa. Kira-kira begitu. Jadi, kalau memang satu-satunya wasilah untuk sampai pada tujuan itu adalah dengan berbohong, maka ya berbohong itu sama dengan hukumnya sesuatu yang jadi maksudnya. Maka berbohong itu sama dengan hukumnya sesuatu yang menjadi tujuan itu tadi. Ya minimal berbohong untuk kebaikan itu boleh.
walau tidak sampai wajib. Tapi ingat, fal mustahab Allah yakdzib, yang disukai itu ya tidak usah berbohong. Selama tidak berbohong tetap baik-baik saja. Ada sebuah hadis, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa orang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan kepada neraka.